paranormalsocieties.com. Katanya kalau misalnya kita nelpon dari luar negeri, kita bisa usir dari jarak jauh. Oke, jadi gimana, waktu itu emang si operator si Paranormal Societies itu namanya Bill Wilkins, dia teman aku. Oke. Kita emang sering bertukar pikiran karena kan beda culture, beda budaya, pelajaran yang aku dapat selama ini aku selalu share sama dia karena memang beda sekali dengan yang ada di sana. Walaupun di sana tuh sama-sama kayak punya kayak kakak. Iya. Kepekaan sama kayak kakak. Banyak timnya gitu ya Iya, di iya. sana. Terus suatu hari dia bilang, kamu siap nggak kalau misalnya aku kasih case ada orang nih, tapi aku tahu kok ini nggak terlalu yang ini mild lah, nggak terlalu yang bagaimana banget gitu ya. Mungkin kamu bisa bantu, bisa nggak remote cleansing, jadi membersihkan dari jarak jauh. Wow. Terus aku bilang, aku coba ya gitu. Terus akhirnya mulai satu klien, ini semua aku lakukan for free. Oh. Jadi mulai satu klien, bisa 2, terus sampai beberapa orang. Nah, sampai ada 1 orang ini yang cukup Sering kemasukan. bukan kemasukan ya, cukup serius ya karena Berat kasus. Apa kasusnya? berat kasusnya. Jadi sudah demonik, sudah berhubungan dengan iblis. Hah? Dan pada saat aku ngomong sama dia di Skype waktu itu ada kayak ada tangan. Pada saat aku ngobrol sama dia menjelaskan apa yang aku pick up, apa yang aku baca dari dia dan aku lihat, itu kayak ada tangan, terus aku dicekek kayak. Hah? Serius? Iya. Kayak keluar gitu? Bukan keluar dari kamera. Bukan keluar sih, tapi Ada di situ. ada tangan nyekek. Jadi tuh aku ya sampai gitu. Itu takut banget aku. Mas, kue putu 1. Kue putu. Tapi Sen, bener. Dah, habis itu cabut. Ya, Bukan tukang kue putu. Itu tadi yang mengecek. Bukan tukang kue putu. fisik bener. Tukang kue putu emang ada kayak gitu. Kameramen beli ceban-ceban biar abangnya pulang dah. Dari tadi. Iya, Kue putu? di situ. Serem banget berarti. Serem. Tapi Kak, aku penasaran nih Kak. Sebenarnya kalau untuk berkomunikasi sama makhluk halus kayak kakak kan sampai luar negeri tuh, itu menggunakan bahasa atau ada bahasa sendiri atau menggunakan bahasa setempat gitu maksudnya? Jadi Iya maksudnya kayak aku kalau di ngerti. Jawa kan kalau kita lihat dukun pakai bahasa Jawa gitu. Iya. Nah kalau di luar negeri gitu gimana Kak? Jadi memang dimanapun, misalnya ada pada saat transmediumship itu kan memberikan bagian di badan kita untuk mereka berbicara. Iya. Kalau memang merekanya mau aktif berbicara ya menggunakan bahasa yang mereka Kuasai. gitu. Tapi kadang-kadang juga karena tidak full, aku tidak mau memberikan mereka full badan ini, jadi aku masih punya kontrol. Kalau di sini biasanya pakai bahasa Indonesia aja. Kalau di sana ada yang mau bicara ya pasti pakai bahasa Inggris gitu. Nah, cuman pada saat mereka ada di sini, biasanya mereka akan memberikan memori, akan memberikan rasa, dan itu kayak informasi gambar-gambar yang mereka alami pada saat mereka sebelum meninggal. Jadi di situ aku bisa gali dan akhirnya menyatukan puzzle-puzzle informasi yang mereka mau ceritakan gitu. Kayak misalnya mereka meninggalnya kenapa, terus hal yang ingin mereka lakukan yang mereka sesali. Jadi kalau kalian tadi tanya di awal, stres nggak? Aku stres. Karena aku harus menjalani trauma orang lain gitu. Dan aku harus belajar memisahkan ini mereka, ini aku. Karena kalau sudah mencampur kan akunya jadi nggak keganggu gitu. Bayangin nggak sih kayak ngelihat jadi aku pernah terakhir ya, ini belum tayang juga sih, nggak apa deh aku di sini cerita. Jadi aku pertama kali itu kayak bener-bener ngerasain ini aku si cewek yang mau cerita ini, jadi dia menceritakan apa yang dia lihat waktu pada saat dia sekarat. Wow. Jadi tahun 65 itu peristiwanya dia melihat temannya sendiri disiksa. Dia nggak bisa apa-apa karena dia udah Sekarat. Iya, itu aku sampai nangis di situ, nangis banget karena Tuhan gue nggak bisa apa-apa, gue nggak bisa bantu gitu. Tapi akhirnya pas di akhir aku sadar bahwa kita bisa mendoakan mereka. Jadi pada saat mendoakan itu akan membantu mereka untuk bisa menemukan terang. Dan katanya saking senangnya sama horor, Mas Demian tuh katanya kalau ngasih ulang tahun dengan tema-tema yang mistis gitu ya. Kue ya, Kuenya temanya mistis. Iya.
Ada temanya apa Kue aja mistis kayak itu gimana? Jadi Ada kue ilusionis ya? bukan. Nggak kelihatan gitu? Bukan. Jadi tahun lalu cake-nya itu jadi ada aku, terus ada pocongnya, ada kuntilanaknya gitu. Mas Dem, Iya, terus tahun ini karakter dari film Kuntilanak 3 yang aku mainin. Oh iya. Ini yang Sukma. Aku ya mentok-mentok ulang tahun dulu kecil dikasih bolu Doraemon. ya, Tapi birunya nggak terlalu biru, tau gak sih kalian? iya ada. Yang warna makanannya murah. Iya, Iya, warna iya, murah. iya. Ya, birunya nggak Biru terlalu langit, biru Nah, langit. iya, Bukan iya. biru bluebird, tipis. Iya, biru iya. bluebird. Iya, betul. Iya. Setelah ini Yoi. akan hadir seorang bintang tamu, dia ini adalah sosok penari Yoi. yang filmnya itu sedang ramai Wow. dibicarakan oleh netizen. Yoi. Makanya untuk kalian jangan kemana-mana, tetap di Trigger!